Awas, awas, Pak Mus ketiban, tangkap. Wah, ditangkap Sabam tapi telat saudara-saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ya. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini Ustadz masih bisa membersamai teman-teman. Mudah-mudahan dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala aktivitas yang kita lakukan. Salawat beserta salam tentunya terus kita curahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menunjukkan kepada kita tentang akhlak dan adab, ya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, ya, penggalan hadis tersebut, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyatakan aku diutus, ya, kepada kalian untuk menyempurnakan akhlak. Ya, maka dari itu perbaiki akhlak kita, perhatikan akhlak kita, adab dan kebiasaan kita, mudah-mudahan bisa sebisa mungkin, ya, menyerupai bahkan membiasakan hari-hari Rasulullah SAW. Itu yang kita lakukan. Dan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini, ya, insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran fiqhul ibadah. Yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, apa saja sih hal-hal yang membatalkan sholat itu? Ya, sebelum itu kita buka terlebih dahulu pembelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa saja sih yang membatalkan sholat? Ya, banyak teman-teman, ya. Kurang lebih Ustadz baca-baca tadi ada 11 di materi teman-teman, ya. Yang pertama teman-teman, yang membatalkan sholat teman-teman adalah perkataan yang disengaja. Nah, jadi teman-teman lagi sholat, tiba-tiba teman-teman ngomong gitu, disengaja mengingatkan temennya yang gerakannya tidak benar, rukumu kurang tuh, nah itu batal, ya. Atau sengaja membuat-buat nih. Biasa kan kita kalau lagi ke masjid dengar anak-anak itu lagi yang lain ngikuti saling saut, ya, itu batal sholatnya, ya. Jadi tidak boleh teman-teman, ya. Nah, berikutnya teman-teman, pergerakan yang berlebih, ya. Jadi gerakan ini teman-teman lakukan selain gerakan sholat. Kalau gerakan sholat boleh, ya, tapi kalau gerakan di luar sholat batal sholatnya. Contoh nih, kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu gerakan, ya, yang di luar sholat lebih dari 3 kali itu membatalkan sholat kita, ya. Bahkan menggaruk saja perlu kehati-hatian teman-teman supaya tidak berlebih dari 3 kali. Saya ada yang gatal, ya, cukup diusap, atau digarukan cukup jari kita supaya tidak gerakannya berlebih. Kalau garuknya gini-gini kan, batal itu. Apa yang garuk gini-gini biasanya? Wow. Ya kan? Batal sholatnya, ya. Jadi pergerakan yang berlebih di luar sholat, ya, itu membatalkan sholat. Kadang ada loh teman-teman, pergerakan di luar sholat, ya, tapi tidak membatalkan sholat. Apa itu? Ya, contoh misalnya ada bahaya nih, binatang yang mungkin binatang itu membahayakan bagi kita, mendekati kita. Nah, kita boleh mengusirnya. Nah, itu contoh yang lain, ya. Jadi itu teman-teman. Lanjutkan teman-teman. Wah, ini anginnya lagi sepoi-sepoi nih. Udah mulai gerimis juga nih, ya. Seperti biasa, saat lagi di kebun, ditemani Sabam lagi mau nebang pisang itu. Oh, di belakang ada Sabam. Mana Sabam? Itu dia. Lagi mau nebang pisang, saudara. Baik. Apalagi hal-hal yang membatalkan sholat kita?
Berikutnya ialah hadas kecil maupun hadas besar. Misalnya teman-teman lagi sholat, tiba-tiba kentut, maka sholatnya batal otomatis. Jadi kita harus berwudu. Atau kebelet BAB misalnya. Nah, ini tidak boleh kita sampai menahan-nahan. Ya kalau memang sudah di ujung gitu ya, di ujung, langsung saja kita keluar, batalkan sholat kita ke kamar mandi. Nah itu teman-teman ya, poin yang ketiga ialah hadas kecil dan hadas besar yang membatalkan sholat kita. Nah, berikutnya teman-teman, adanya najis. Wah, awalnya kita tidak tahu nih. Misalnya sajadah kita yang kita pakai kena pipis adik kita misalnya, ya, atau kena pipi, atau ada kotoran kucing misalnya. Pas kita lagi sholat, pas sujud, kecium itu pipis. Loh, kok bau pipis? Nah ini enggak sah sholatnya. Apalagi udah kena hidung kita, ya kan? Batal sholat kita. Itu ya. Kalau ada najisnya harus dibersihkan terlebih dahulu. Ya. Berikutnya? Ya, sebelum kita melanjutkan, kita saksikan dulu sesi penebangan pisang. Nah, itu dia. Pohon pisangnya sudah mulai miring. Wah, besar sekali, teman-teman. Wah, mantap. Udah ada yang matang. Ya, udah ada yang masak. Wah, sawas Pak Mus ketiban, tangkap. Wah, ditangkap Sabam tapi telat, saudara-saudara. Oke, cukup. Ya. Hal yang membatalkan sholat berikutnya adalah terbukanya aurat atau terlihatnya aurat kita, ya. Jadi pada saat kita sholat, qadarullah lagi ruku nih, ya, baju kita tersingkap, kelihatan misalnya pantat kita, ya kan? Atau perut kita terlihat, padahal pusarnya kan di sini, bawah pusar kelihatan, maka sholatnya batal, teman-teman. Ya, intinya aurat kita terlihat, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki mana batasan auratnya? Batasan aurat laki-laki dari lutut sampai ke pusar. Sedangkan batasan aurat perempuan mana? Batasan aurat perempuan seluruh tubuhnya itu semuanya hampir aurat, ya, kecuali muka dan telapak tangan, itu yang umumnya. Begitu teman-teman, ya. Nah, kemudian yang membatalkan sholat yang berikutnya adalah kita membelakangi kiblat, ya, atau tidak menghadap kiblat, teman-teman. Kita tahu bahwasanya kiblat itu menghadap ke mana? Barat, akan tetapi kita sholatnya malah menghadap ke selatan tanpa ada udzur yang jelas. Nah, ini batal sholatnya, ya. Jadi tidak boleh. Nah, itu teman-teman. Lanjut. Berikutnya apa? Hal-hal yang membatalkan sholat kita. Hal-hal yang membatalkan sholat ialah berubahnya niat kita. Niat kita di awal sudah bagus, sudah mantap mau sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba di tengah jalan niat kita berubah atau berpikiran yang hal-hal yang lain begitu ya. Niat kita pengennya macam-macam lah niatnya, ya, di dalam hatinya. Niatnya tidak lagi melaksanakan sholat seperti itu, teman-teman, ya. Baik, kita lanjutkan. Hal yang membatalkan sholat berikutnya adalah makan dan minum, ya. Kok bisa makan dan minum kita lagi sholat? Ya bisa saja. Makan, terutama makan nih. Makanya teman-teman harus berhati-hati ketika teman-teman selesai makan. Kalaupun tidak berwudu lagi atau tidak sikat gigi, pastikan di dalam gigi atau dalam mulut kita itu tidak ada yang tertinggal. Kumur-kumur yang banyak, supaya tadi nanti saat sholat. Karena apa? Kalau teman-teman lagi sholat, kemudian teman-teman menemukan sisa makanan di dalam gigi misalnya, di sela-sela gigi teman-teman sambil gitu pakai lidah, kemudian keluar itu makanan itu teman-teman telan, maka sholatnya batal, ya, batal. Walaupun tidak banyak, teman-teman, ya, walaupun tidak banyak. Bahkan Ustadz pernah membaca sebuah materi, sebuah pembelajaran terkait dengan hal yang membatalkan sholat itu ketika kita sengaja mengumpulkan air liur, ya, air liur kita
dikumpulkan di dalam mulut gitu kan pada saat sholat sampai banyak kemudian ditelan, nah itu batal teman-teman. Hati-hati ya. Jadi jangan menganggap sepele. Makanya ada yang ketat banget itu habis makan itu, tapi tidak benar juga ya ketika kita mengatakan makan itu membatalkan wudhu ya, tidak benar ya. Makan tidak membatalkan wudhu, akan tetapi untuk kehati-hatian, kenapa kita habis makan dianjurkan untuk wudhu lagi, supaya berkumur-kumur, supaya sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita itu tidak ada yang tersisa, sehingga nanti tidak membatalkan salat kita, gitu teman-teman ya. Yang terakhir, poin yang terakhir adalah murtad ya, orang yang bukan lagi beragama Islam, orang yang keluar dari agama Islam, maka secara tidak langsung ketika dia melaksanakan sholatnya tidak sah. Dia harus bersyahadat dulu, dia harus masuk Islam dulu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat pada Allah dan Rasulnya dan bersaksi gitu ya. Jadi tidak sah ketika dia sudah menyatakan bahwasanya dia keluar dari Islam, keluar dari agama Islam, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak sah. Gitu teman-teman ya. Paham sampai di sini? Paham insyaallah. Nah teman-teman, insya Allah itu saja materi kita pada hari ini, yaitu berkenaan dengan hal-hal yang membatalkan sholat gitu ya. Hal-hal yang membatalkan sholat inilah materi kita. Satu tema saja. Ustadz pengen teman-teman memahami, menghafalkan, supaya kita terhindar dari tidak diterimanya sholat kita atau batalnya sholat kita. Jadi kita tidak perlu capek-capek beribadah kemudian sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan teman-teman setelah mengetahui maklumat ini, teman-teman bisa mawas diri, teman-teman bisa berhati-hati ketika kita sholat. Perhatikan hal-hal tersebut supaya sholat kita tidak batal, gitu ya. Syukran lakum, jazakumullahu khairan. Mohon disimak dan diperhatikan penjelasan Ustadz barusan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi wasilah menambahnya ilmu kita, agar kita beribadah tidak sembarangan seperti itu. Jazakumullahu khairan. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.